Cara memperbaiki channel YouTube yang sepi dan tidak berkembang. Solusinya adalah yang pertama, cek dashboard channel YouTube. Di dalam dashboard itu sudah tertera data yang lengkap, mulai dari penelusurannya, jam tayangnya, penayangannya, subscriber, dan juga performa setiap video atau setiap channelnya. Ini ada teman-teman. Nah, di sini sebelum lanjut ke topik selanjutnya, kita harus cek dulu nih, apakah dashboard channel YouTube kita bagus atau enggak performanya. Kita cek nih, video kita itu ditemukan itu dari mana? Dari rekomendasi kah? Atau dari penelusuran kah? Atau dari situs eksternal? Kebanyakan YouTuber pemula itu mereka share ke sosial media lain. Sebenarnya, share ke sosial media lain itu tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, tidak disarankan. Kalau di-share untuk ini ya untuk sekedar informasi boleh, tapi kalau memang itu menjadi sebuah kebiasaan, itu nggak boleh. Jadi teman-teman ketika kita ngonten, biarkan saja algoritmanya akan bekerja. Kita cukup tunggu hasil yang diberikan oleh algoritma. Nah, kita juga tidak hanya mengecek dari penelusuran saja, kita juga harus mengecek daripada performa video kita. Bagaimana kita membangun hook, bagaimana kita membangun thumbnail yang bagus. Nih, video yang bagus itu 50% dari durasi keseluruhannya. Teman-teman harus bisa pahami ya. Kalau misalnya video kita durasi tonton rata-rata cuma 10%, misalnya durasi video 10 menit, yang nonton cuma 3 menit, nonton cuma 2 menit, itu tidak boleh. Itu menunjukkan bahwasannya performa channel kita tidak bagus. Yang selanjutnya adalah kita juga harus mengecek daripada subscriber dan juga view yang didapatkan. Kalau memang subscriber yang banyak tapi view yang didapatkan sangat-sangat sedikit, teman-teman harus koreksi. Takutnya ini subscribernya bukan orang, ataupun teman-teman pernah beli subscriber, itu tidak boleh. Biasanya gini, karena sekarang udah ada YouTube Short kan, itu biasanya ketika kita membuat video short yang banyak, orang itu cuma subscribe doang, tapi dia nggak nonton. Kalau kita upload video itu biasanya masalah di short. Sarannya adalah kita tetap upload video panjang, karena subscriber terbaik itu bukan dari short. Short itu cuma buat nambah-nambah aja, tapi kalau yang terbaik itu dari video panjang, karena dia nonton konten kita karena ketertarikan. Kalau short itu kan cuma penasaran, cuma sekali dilihat aja, karena durasinya pendek, antara 30 detik sampai 1 menit. Kalau video panjang itu dari 5 menit sampai 10 menit. Jadi teman-teman harus cek terlebih dahulu bagaimana performa channel YouTube-nya di dashboard. Relevansi nice content. Ini sangat penting sekali. Kenapa kita harus mencek relevansi konten utama kita? Karena kalau kita membuat konten, kita harus tentukan siapa target kita, bagaimana pasar atau orang-orang yang membuat konten serupa dengan kita. Kenapa ini kita harus periksa, kita harus mendapatkan data yang valid, agar kita tahu nih, apakah konten yang kita buat ini adakah pasarnya. Adakah orang yang suka atau yang mencari video kita. Karena jangan sampai kita sudah mengeluarkan waktu, kita sudah mengeluarkan biaya, kita sudah mengeluarkan tenaga, tapi konten yang kita buat itu tidak ada yang menontonnya. Tidak ada orang-orang yang memang mencari video yang kita buat. Jadi teman-teman sebelum kita membuat channel YouTube, atau teman-teman yang baru mulai banget, harus tentukan secara detail ya, kontennya apa, durasi tontonnya berapa, durasi videonya berapa, orang yang mencarinya ada apa enggak, itu teman-teman tentukan. Baru ke depan ini kita bikin konsep editingnya bagaimana, penyampaian komunikasi bagaimana, itu baru kita pikirkan. Nah teman-teman biasanya kalau memang kita orang-orang pemula, kita tidak harus jago. Yang penting kita bisa menyampaikan sesuatu dengan sederhana, itu teman-teman. Jadi kalau kita baru memulai konten, kita cukup berikan saja atau buat konten yang kita bisa. Misalnya kita bisa memasak, ya udah kita bikin konten tentang memasak. Kita bisa fotografi, kita buatkan konten fotografi. Intinya adalah konten itu hal-hal atau nilai plus yang kita punya. Misalnya kita bisa komunikasi, ya udah. Tapi kalau teman-teman nggak punya nilai plus, teman-teman cukup pelajari satu hal yang teman-teman suka. Misalnya saya suka belajar berkomunikasi, teman-teman bikin tuh pakai AI bisa untuk bikin kontennya. Teman-teman tetap belajar skillnya. Ingat ya, kita harus tetap berkembang. Kalau kita bikin konten misalnya tentang masak, kita harus tetap belajar masak juga.
ini anggap aja kita kayak investasi skill konten atau skill lainnya. Karena kita kalau di YouTube tidak hanya skill konten doang, kita harus belajar skill editing, kita belajar cahaya, kita belajar skill kamera. Teman-teman harus pelajari. Jadi ketika kita ingin memulai, kita tahu dulu nih konten kita tuh adakah pasarnya. Terus yang kedua adalah apa yang kita bisa berikan kepada penonton. Dan ketika kita meriset ini dan hasilnya memang tidak memuaskan, kita harus ganti teman-teman. Ya, kalau memang hasilnya atau pasarnya nggak ada atau tidak relevan, kita ganti aja dengan konten lain. Perbaikan judul. Kenapa penting sekali? Judul itu adalah kunci utama ketika orang ada video atau orang melihat video. Misalnya, ada video yang muncul di beranda. Misalnya video channel YouTube A membahas cara membuat nasi goreng. Apakah orang tertarik? Enggak. Tapi si B membahas dengan cara yang lebih simpel, dengan penyampaian yang lebih mudah. Tutorial membuat nasi goreng terbaru, cukup 2 bahan, misal. Itu teman-teman bedakan, perbedaannya apa? Yang si B ini lebih detail, orang lebih tertarik, oh ternyata bikin nasi goreng gampang ya, ini tuh. Jadi ketika kita bikin judul, kita harus bisa riset dulu kak. Apakah judul kita ini membuat penonton menjadi tertarik kah? Apakah judul kita ini membuat penonton jadi bingung kah? Kalau misalnya kita bikin konten tapi judulnya membingungkan, lebih baik tidak usah. Kita ganti aja. Kalau teman-teman bikin judul nggak bisa, gunakan AI. Di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bagaimana menggunakan prompt AI yang tepat untuk membuat konten. Nanti akan aku cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah, lanjut ke materinya. Jadi judul ini kita harus riset juga teman-teman. Kita bikin judul nggak hanya bikin judul seperti ini, nggak. Kita ada risetnya, kita cari tahu dulu nih, apakah pasarnya ada. Apakah orang yang menonton video ini ada. Kalau misalnya kita bikin konten tapi orang yang nonton nggak ada atau nggak ada target audiensnya, ya kita nggak usah bikin. Jadi judul ini kunci utama. Baru setelah judul teman-teman perbaiki thumbnailnya. Ya, thumbnail itu harus menarik dan ingat, tulisan di thumbnail jangan sama dengan judul. Itu. Yang kedua, kalau bikin thumbnail jangan nipu orang ya. Kita boleh bikin sesuatu yang menarik ya. Kita bikin orang jadi tertarik dengan video kita. Tapi jangan sampai menipu isi videonya karena gue perhatiin banyak sekali orang yang melakukan ini. Dan yang ngelakuin ini bukan hanya yang pemula, tapi beberapa orang-orang besar pun ngelakuin. Dan ya kita tahu sendiri lah ya. Jadi kita harus bisa bikin thumbnail yang memang sesuai dengan isi videonya. Kalau kita nggak bisa, kita bisa belajar. Teman-teman ada aplikasi Canva, punya HP kan? Ya kita belajar dari lewat internet, lewat YouTube, lewat platform sosial media lainnya. Jadi kita harus upgrade juga skill ini. Nah, biasanya gini teman-teman. Yang paling utama dalam konten itu bukan seberapa menarik deskripsi atau hashtag atau tag, tapi thumbnail, judul dan isi video dan itu konsep editingnya itu yang paling penting. Kalau ini sudah kita terpenuhi, orang bakal ini. Kalau cuma deskripsi, hashtag itu cuma tambahan sebenarnya. Jadi teman-teman harus bisa memahami bagaimana kita membuat sesuatu ini menjadi sesuatu yang lebih mudah. Kita bisa membuat penonton tertarik dengan video kita melalui judulnya, thumbnail, dan juga isi videonya. Buat 30 detik awal menjadi hal yang membuat penonton tertarik. Kenapa menjadi hal yang membuat penonton tertarik? Ketika kita bikin video, di 30 detik awal penonton udah skip, itu pertanda bahwasannya video kita perlu direvisi. Ya, kalau kita bikin video nih, misalnya kita bikin video tentang mau masak, tapi orang nonton di 30 detik awal udah bosen. Itu nggak bisa. Itu namanya disebut hook video atau opening video atau pembukaan. Atau kalau di YouTube namanya intro. Kalau untuk video short atau yang video pendek itu minimal 5-10 detik pertama. Tapi untuk video panjang yang di YouTube, ya YouTube menyebutnya intro di 30 detik awal. Nah, dan pembukaan ini entah di 5 menit atau 10 detik atau 30 detik pertama, buatlah semenarik mungkin. Jangan teman-teman kebanyakan opening yang kelamaan. Jangan membuat video yang bertele-tele penjelasannya. Cukup langsung ke intinya. Kalau teman-teman nggak bisa berkomunikasi atau nggak jago, saran gue adalah langsung aja masuk ke materinya. Misalnya kita bikin bakso nih, ya udah kita bikin cara membuat baksonya. Nggak usah kita bertele-tele menjelaskan itu ini itu nggak.
cukup jelas secara singkat. Intinya adalah kita padatkan isi videonya. Nggak usah kita pengen durasinya panjang, berharap dapat iklan di tengah-tengah video, tapi nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita bikin konten, kita boleh kok membuat video panjang, tapi kita harus perhatikan juga. Karena gini, yang gue perhatiin orang-orang yang baru mulai di YouTube, mereka bikin video panjang, tapi pas dilihat videonya itu nggak ada isinya. Cuman video doang yang panjang. Nah, teman-teman jangan membuat hal-hal seperti ini lagi. Kita cukup perbaiki, tingkatkan kualitas konten kita, dan kita terus untuk membuat konten kita lebih baik dan lebih bagus lagi. Evaluasi. Di sini evaluasi bukan hanya kita mengevaluasi atau mengganti enggak. Evaluasi dan konsistensi ini adalah kunci kita bagaimana bertahan di dunia YouTube ini. YouTube itu atau dunia media itu nggak mudah. Banyak tantangannya, banyak sekali hambatannya, banyak sekali rintangan yang perlu dilewati. Teman-teman konten itu mau 5 tahun, mau 10 tahun, kalau memang algoritma berubah, itu bisa tutup teman-teman kontennya. Jadi dunia ini kita harus evaluasi, kita terus konsistensi dan upgrade ilmu yang kita punya. Nah teman-teman, bagaimana membuat evaluasi lebih menarik? Kita jangan hanya mengulang-ulang aja. Ada target, misalnya video kita, video gue jelek banget ya. Ya teman-teman ubah dengan hal yang menarik. Misalnya, atau kita evaluasi, wah hooknya jelek, kita ganti yang lebih bagus. Kita bikin thumbnail masih acak-acakan, banyak gambar-gambar nggak jelas lah, tulisannya kebanyakan lah, atau nggak menarik, kita ganti. Ingat, evaluasi untuk hari ini, mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu menjadi video yang viral. Itu bisa loh, karena gue pernah melakukan ini. Karena algoritma YouTube, itu kadang kita sepi, tiba-tiba ada video yang meledak. Itu. Sistem itu seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang merasa aduh males konten lah, atau udah capek lah, nggak ada hasilnya lah, gajian kecil terus lah, gajian lelet banget, terus evaluasi. Dan teman-teman jangan menganggap ini sebagai jalan menuju kekayaan. Bukan. Konten itu bertahap, berstep. Kita membangun branding ya, bukan kita membangun kekayaan. Ya teman-teman tetap ya bekerja juga. Jadi konten ini bukan pekerjaan utama, ini sebagai sampingan aja. Teman-teman juga harus punya pekerjaan utama. Nah, pekerjaan utama ini dapat gaji kan. Nah, jadi kita sisihkan untuk membeli alat, untuk upgrade kita, ilmunya, komunikasinya, atau alat yang kita punya. Jadi, kita evaluasi seperti ini teman-teman ya. Cukup improve diri kita agar menjadi lebih baik lagi.